Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Syafri. Baiklah, perkenalkan nama saya Maratus Salihah dari kelas 11 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Miazar dari kelas 11 MIPA 5. Saya Muhammad Satri. Perkenalkan, nama saya Iman Hidayani dari kelas 11 MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Kurniawan dari kelas 11 MIPA 5. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satria, saya akan menjelaskan ancaman di bidang ideologi. Saya akan membacakan contoh dari ideologi komunisme. Paham komunisme adalah sebuah paham atau ideologi yang dianut oleh sebuah negara. Semua kegiatan yang ada di negara tersebut dilakukan demi negara dan atas nama negara. Selain itu, komunis biasanya memiliki tujuan untuk memukul rata semua tingkat kehidupan masyarakatnya sehingga seluruh alat produksi dimiliki oleh negara. Paham komunis ini dianut oleh beberapa negara yang ada di dunia. Salah satunya adalah Korea Utara. Paham komunisme tidak sesuai dengan ideologi dan prinsip Pancasila, sehingga tak akan cocok jika dijadikan sebagai ideologi Indonesia. Oleh karena itu, paham komunisme menjadi salah satu ancaman non-militer yang serius bagi Indonesia. Contoh kasus ancaman di bidang ideologi yang berkaitan dengan pengaruh ideologi komunisme adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Partai Komunis Indonesia atau PKI mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1948 yang dikenal dengan gerakan G30S PKI atau gerakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Dan di sini saya ingin menjelaskan contoh kasus ancaman di bidang politik, yaitu politik uang atau money politik. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji yang menyuap seorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Politik uang ini dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang atau sembako, antara lain beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Baiklah, perkenalkan nama saya Maratus Salihah dari kelas 11 MIPA 5. Selanjutnya, bentuk ancaman bidang ekonomi di Indonesia. Ancaman kedaulatan bidang ekonomi di Indonesia diantaranya: yang pertama, Indonesia akan kedatangan oleh barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan semakin terdesaknya barang-barang lokal, terutama barang tradisional, dikarenakan kalah saing oleh barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia dan berujung pada penjajahan secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang akan memonopoli perdagangan, yang juga berujung pada penjajahan secara ekonomi oleh pihak yang menang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus ancaman dalam negeri di bidang sosial budaya. Ancaman terhadap integrasi nasional bidang sosial budaya dari dalam negeri didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut: isu kemiskinan, isu kebodohan, isu keterbelakangan, dan isu ketidakadilan. Isu-isu tersebut dapat menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan dalam bangsa Indonesia, antara lain separatisme, terorisme, kekerasan, bencana akibat perbuatan manusia. Adanya isu-isu yang menjadi faktor pendorong ancaman terhadap integrasi nasional tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang ancaman dari luar negeri.
Ancaman dari luar negeri timbulnya sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, bergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Yani dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan membacakan ancaman dari dalam negeri. Yang pertama, adanya gerakan separatisme di beberapa daerah antara lain di Papua, Maluku, Aceh, dan Poso. 2. Potensi konflik antar kelompok, baik perbedaan pendapat dalam politik, konflik akibat pilkada, maupun akibat masalah SARA. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Miazar dari kelas 11 MIPA 5. Kali ini saya akan menyebutkan contoh dari ancaman luar negeri. Yang pertama ada imigran gelap, yang kedua ada narkotika, yang ketiga ada penyelundupan, dan yang terakhir ada pencurian kekayaan alam.